Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Ketemu lagi dengan sahabat Anda ya, Squad Orang Indonesia. Kali ini sebetulnya saya hanya melihat ya, setelah saya salut saja dengan apa yang dikerjakan oleh Christian Prince, yang saya pikir ini luar biasa karena banyak banyak polemikus Muslim yang selalu menuduh Christian Prince itu adalah seorang penipu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi beberapa waktu yang lalu ini, ada seorang Muslim yang em, yang menurut pengakuannya dia dilarang untuk menelpon Christian Prince ini. Tetapi entah apalah yang membuat dia itu uh, mendorong dia untuk menelpon Christian Prince, lalu mencoba untuk berdialog dengan Christian Prince dan berakhir dia murtad dari Islam. Saya kurang tahu kenapa dia tidak mengikuti saran kawan-kawannya. Mungkin kita tidak tahu lah, kita tidak tahu ya. Nah, tetapi apa yang menarik bagi saya adalah sebetulnya kalau saya perhatikan, kalau saja Muslim ini mencoba untuk membuka sedikit saja pikirannya, maka mereka sebetulnya tahu ini ada sesuatu yang perlu untuk dipikirkan setidaknya lah. Tetapi apa yang sering sekali kita dengarkan dari Muslim ketika misalnya kita sampaikan ini loh yang ada di dalam tafsirmu, ini loh ini yang dikatakan oleh ulamamu, lalu mereka denial. Ya. Nah, salah satu hal yang dia diskusikan, yang dia tanyakan sama Christian Prince ini adalah dia bertanya tentang dia mempertanyakan kenapalah Christian Prince mengatakan bahwa Muhammad itu bukanlah seorang nabi yang benar, tetapi hanyalah seorang nabi palsu. Itu yang dia tanyakan kepada Christian Prince kan. Nah, terus Christian Prince bertanya ke dia, ya sudah, kalau begitu ya buktikanlah, apalah buktinya bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi yang dari Tuhan gitu ya. Lalu Muslim ini ya, si Muslim ini mengatakan ya itu kan Muhammad bisa menubuatkan katanya ya, dan itu yang saya juga sering sekali mendengar Muslim mengatakan Muhammad menubuatkan sesuatu, terutama tentang eh, kejatuhan eh, kejatuhan Konstantinopel ya, kalau nggak salah ya. Itu yang terus mereka bangga-banggakan. Nah, ternyata di dalam diskusi itu saya melihat itu begitu gampangnya Christian Prince itu menghancurkan ide seperti itu. Saya akan putarkan klipnya ya, sedikit saja lah ya, sedikit saja klip dari video Christian Prince ini. Ini menarik sekali bagi saya karena saya sendiri juga ya, saya sendiri masih belum menguasai betul sebetulnya kenapa Muslim selalu mengatakan Muhammad ini punya nubuatan gitu ya. Tetapi karena saya terus mencari-cari juga yang mana sih sebetulnya nubuatan Muhammad ini, dan ini yang salah satu yang selalu mereka klaim-klaim gitu ya. Nah, dan begitu gampang sekali ini sebetulnya hancur berantakan klaim seperti itu. Mari kita dengarkan dulu deh apa yang disampaikan oleh Christian Prince ya. Ini saya aktifkan ininya, em, saya aktifkan apa namanya itu, subtitlenya ya. Oke. Nah, ini dia pada awalnya dia memang mengaku seorang Muslim, dia mengucapkan syahadatnya karena Christian Prince bertanya, ini buktikan dulu dong, dari mana kami tahu bahwa kamu ini seorang Muslim? Nah, dan pada saat itu dia bersahadat gitulah. Oh ya, mari kita dengarkan dulu deh. Gitu. Yes, my friend, you are a Muslim? Yes, am I speaking to Christian Prince? Yes, I am a Christian Prince. How we know that you are a Muslim? Can you confirm to us that you are a Muslim? La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. That's wonderful, my friend. So Jadi ketika dia menelpon Christian Prince, jadi Christian Prince bertanya, dari mana kami tahu bahwa kamu seorang Muslim? Lalu dia bersahabat gitu ya. Terus dia Christian Prince mengatakan, oke, baguslah kalau begitu gitu ya.
What do you think about what we are saying about all those history mistakes and errors in the Quran? Jadi video ini sebetulnya panjang ya. Nah, ini saya langsung ke pertengahannya karena di pertengahan inilah si Muslim ini menelpon Christian Prince. Jadi sebelumnya Christian Prince itu membahas beberapa hal-hal yang dia yakini bahwa ada banyak hal-hal yang bertentangan di dalam Al-Qur'an itu sendiri, sekalipun Al-Qur'an sendiri mengatakan tidak ada pertentangan dalam Al-Qur'an gitu ya. Tapi Christian Prince begitu gampang yang membuktikan ini bermasalah. Lalu dia mempertanyakan kepada Muslim ini, ya apa pendapatmu lah tentang hal ini gitu ya. Lalu ini yang terjadi gitu. Well, to be honest, I don't necessarily like to, because you said as an example, the wife of Pharaoh was Asya, and this is true. It is mentioned in our narration. Okay. That this is the case, so I'm not going to lie about that. But the brother, I don't know who you're referring to, who said that Pharaoh has been discovered to be Ramses II. I don't agree with this notion. Well, you can see the videos. People, they can remind all of them. Mimi Hijab, he said that. All of them, all those YouTubers. Who's Mimi Hijab? Sorry, Mimi Hijab, he is the guy who, you know him, the guy who take off his clothes in front of the Chinese embassy. You don't know him? No. Okay. Well, he like to strip to prostate. But anyway, so as long you are a Muslim, you don't want to make any comment about those errors in the Quran? Well, I only heard you talk about this part at the moment. I wanted to actually ask you something because I've seen a few of your videos. Can you keep your mouth closed from the microphone, because for some reason I'm losing your voice. Give me 1 second, sorry. Right. Is it better now? Yeah, it's better. Go ahead. Okay. Could you give me, let's say, either Quran, maybe let's stick with the Quran, and maybe you can use some authentic hadiths on why you think the prophet was either, a false prophet or a liar. Okay, let us first discuss what the word prophet means. Ini yang menarik. Jadi ini yang menarik. Jadi ketika Muslim ini bertanya kepada Christian Prince, pertanyaan ini menarik bagi saya dan saya juga heran ya, kenapa sampai ada Muslim. Saya yakin ada latar belakang kenapa Muslim ini justru mempertanyakan pertanyaan yang menurut saya ini jarang sekali terjadi bagi seorang Muslim. Ya, karena dari pertanyaan itu saja sebetulnya dia sudah menunjukkan keraguannya tentang kenabian Muhammad ini. Nah, saya hanya merasa Muslim ini hanya pengen untuk mengkonfirmasi perasaannya kepada Christian Prince. Ya, dia minta Christian Prince untuk membuktikan bahwa memang benar-benar Muhammad ini adalah seorang nabi palsu. Kira-kira gitu ya. Ini kalau saya pahami pertanyaan itu, karena sepanjang saya berdiskusi dengan Muslim, mereka tidak akan mungkin ada pertanyaan semacam itu ketika mereka benar-benar sangat meyakini gitu ya, Muhammad ini sebagai seorang nabi yang dari Tuhan gitu ya. Nah, makanya ini sangat menarik bagi saya gitu. What prophet mean? Jadi untuk mengawalinya, jadi langsung Christian Prince bertanya, jadi menurutmu lah dulu, nabi itu apa gitu? Nabi itu apa sih gitu ya? I guess the better word to use is messenger of God, but prophet means someone who prophesies something. So is he a prophet or a messenger? He's a messenger of God. He's not a prophet. You see, then you're going to ask me what prophecies has he made? No. You see, come true. So you are denying now he is a prophet because you're afraid I'm going to ask you what prophecies he made. So no, he's a prophet. Okay, is he a prophet or not? He is, yes. Okay. Jadi Christian Prince bertanya kepada dia ini seorang nabi atau seorang utusan gitu ya. Nah, tetapi si penelpon ini mengatakan, kamu nanti akan menanyakan saya apa yang dinubuatkan oleh Muhammad gitu ya. Nah, tetapi memang sepertinya memang Christian Prince mempertanyakan itu apa sebetulnya yang telah dinubuatkan oleh Muhammad ini. Sama juga saya juga mempertanyakan hal itu sampai sekarang gitu.
apa sebetulnya yang telah dinubuatkan Muhammad ini gitu. Klaim apa yang dimiliki oleh Muslim sebetulnya yang sering sekali kita dengarkan, ini Muhammad, ini Nabi. Bagi mereka, ya kalau Nabi yang mana gitu. Karena Nabi itu dan Muslim ini sendiri pun setuju ya bahwa Nabi itu ya menyampaikan sesuatu pewahyuan lah kira-kira gitu ya. Ada mewahyukan apa namanya itu ya. Mengabarkan sesuatu yang dari Tuhan, profesi ya, apa sih bahasa Indonesia saya lupa, tetapi itulah intinya, apa sih sebetulnya yang telah menubuatkan, ya itu dia. Jadi apa sih sebetulnya yang dinubuatkan oleh Muhammad ini gitu. Tell me the prophecy he made. Okay. You mean that's come to pass or are going to come to pass? My friend, like prophecy is a prophecy. When you try to prove to me, first of all, by the way, I welcome you. You sound like a nice guy. So you are welcome. Always we welcome Muslims who they are really polite to join us, and we would treat you very nice, the same as you treat us. So you are welcome. My friend, help me. When you say a prophecy, that means he said something and it's confirmed. So obviously something came to pass. Okay. Are you familiar with Surah Rum? Okay, let's go to Surah Rum. What about it? If I'm correct with my understanding, and I could be corrected here. Yeah. Nah, jadi pada ujungnya mereka ketika Christian Prince mendesak dia, apalah yang telah dibuatkan oleh Muhammad ini, lalu dia mengatakan, apakah kamu sudah mendengarkan tentang kisah yang ada di surah Rum, katanya. Nah, terus Christian Prince bertanya, apalah itu, apa yang ada di dalam kisah apa yang ada di dalam surah Rum itu gitu ya. This verse was no, sorry, I got a better example for you. Let's go for this one first. Let's finish it. Okay, if my understanding is correct, and there are some hadiths that suggest this, I don't know them by memory, but it was revealed at the time of the Battle of the Trench, where the Muslims were surrounded by the Mushrikins, and there's a few hadiths as well along the lines, but while the Prophet was ditching to make a trench, I'm sure you're familiar with the Battle of the Trench. He told them about the prophecy that at that period the Persians already conquered parts of Rome up to Egypt, but the prophet said that the Romans will be victorious in this battle. And at that time it was very difficult to believe this, just because of and I am a historian here. It was quite difficult to believe, just because of Khosrow II domination of the Roman Empire. Okay, let me answer about this. And you are the one who said you would like to see an accurate hadith, right? Yes. According to your hadith, this verse came after the Rome became victorious, not before. Oke, jadi jawabannya CCP, dia mengatakan bahwa hadis ini justru turun setelah penaklukan gitu. Setelah penaklukan. This is the hadith in front of your eyes. Go ahead and read it. I can see the Quran here. It's going to take maybe a second for you to come there. Okay, sure. Let me just make sure YouTube is live. Okay. Is it coming now? Oke, Bapak Ibu nanti bisa menonton ini sampai akhir lah. Tetapi ada satu hal yang menarik. Intinya dari nubuatan yang sering diklaim oleh Muslim ini sebetulnya adalah sesuatu klaim bogus aja. Ini klaim bogus yang justru itu sudah terjadi dulu baru disampaikan gitu. Itu bukan mukjizat. Itu bukan nubuatan, itu namanya. Itu menceritakan namanya itu. Nah, ini sebetulnya yang disampaikan oleh Christian Prince di situ. Nah, yang menarik sebetulnya di sini adalah yang menarik perhatian saya adalah apa yang pada akhirnya menuntun si Muslim ini meninggalkan Islam gitu.
Nah, dan itu bisa kita lihat mulai dari menit 2 jam 7 menit. 2 jam 7 menit. 2 jam 7 menit 49 detik. Oke. Here in Arabic it says, in English, and the sun runs on what it is fixed course. Is that clear? It runs, right? Yeah, the Okay. sun runs on. Nah, jadi di ayat ini saya bukakan di bahasa Indonesia ya. Ini ayat ini yang mereka bicarakan. Ayat inilah yang mereka bicarakan. Ayat yang 38 ini. Gitu. Yang perbesar. Perbesar. Oke. Dan dikatakan di sini di dalam surah Yasin ya, surah 36 ayat 38 dibilang, dan matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Nah, karena di dalam topik mereka itu kan Christian Priest karena kan Quran menantang bahwa tidak ada pertentangan di dalamnya gitu. Nah, sementara tafsir dari ayat ini saja ada yang mengatakan bahwa matahari itu berputar pada garis edarnya, ya. Terus ada juga pendapat yang lain mengatakan dia tidak berputar, dia tetap pada porosnya gitu. Dia tetap dia tidak bergerak lah kira-kira gitu. Nah, masalahnya adalah yang dipermasalahkan oleh CP ke Muslim ini, dia bilang ya kedua pendapat itu mereka mengakui bahwa pendapat itu keduanya diucapkan oleh Muhammad. Nah, itu yang dia sampaikan kepada Muslim ini. Ya kalau begitu ada dua hal yang disampaikan oleh Muhammad yang bertentangan kalau begitu. Inilah yang mana CP menantang dia kalau begitu. Kalau keduanya disampaikan oleh Muhammad, bukankah itu membuktikan bahwa Muhammad lupa dia mungkin apa yang disampaikannya atau dia hanya ngomong-ngomong saja gitu. Kira-kira gitulah ya. Jadi kenapa sampai ada dua pendapat dan kedua pendapat itu ulama mengatakan keduanya diucapkan oleh Muhammad gitu ya. Nah, mereka membuka tafsir Ibnu Katsir. Kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ini saya akan bukakan ya tafsir Ibnu Katsir ini. Ini saya perbesar, oke. Sebentar ya. Oke, ini udah besar dia ini kayaknya. Oke. Nah, ini adalah surah Yasin 36 ayat 38 ini. Nah, jadi ini dikatakan dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa, maha mengetahui. Nah, kalau kita lihat tafsir Ibnu Katsir ada dua pendapat yang disampaikan di sana. Dikatakan di situ pendapat pertama itu ya matahari berjalan di tempat peredarannya gitu ya. Nah, terus ini dia matahari berjalan di tempat peredarannya, demikianlah ketetapan bla 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 bla. Pendapat pertama mengatakan bahwa makna yang dimaksud mustaqrir laha ialah tempat menetapnya matahari, yaitu di bawah arsy yang letaknya berhadapan dengan letak bumi, dilihat dari arah arsy. Dengan kata lain, dimanapun matahari berada, ia tetap berada di bawah arsy. Demikian pula semua makhluk lainnya mengingat arsy merupakan atap bagi semuanya. Nah, memang di dalam tafsir ini memang ada banyak hal yang perlu dipertanyakan lah karena dikatakan di sini bahwa matahari itu bergerak dari timur ke barat lah kira-kira gitu. Ini yang disampaikan di sini ya, bahwa matahari itu terbit lalu ketika malam dia bersujud di hadapan Allah, lalu dia meminta izin, lalu dia terbit kembali. Nah, itu artinya dia bergerak mengelilingi bumi lah, atau setidaknya bergerak dari timur ke barat, yang mana kita bisa lihat bahwa itu seakan-akan matahari itu mengelilingi bumi, kan kira-kira gitu ya, atau setidaknya bergerak dengan porosnya bumi, kira-kira gitu ya. Nah, ini kalau kita baca tafsir ini misalnya kalau ini dibilang ya, matahari itu apabila berada di tengah kubah falak di waktu lohor, maka saat itulah mentari berada paling dekat dengan arsy. Nah,
bla 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 bla. Dan apabila berputar di garis edarnya, nah ini nih dikatakan di sini bahwa matahari berputar di garis edarnya hingga letaknya berlawanan dengan kedudukan tersebut, yaitu bila berada di tengah malam, maka mentari berada di tempat yang paling jauh dengan arsy. Nah, ini ini ada sains baru memang mengatakan bahwa memang matahari ini bergerak. Ya, ini kalau kita lihat misalnya di dalam galaksi, memang matahari bergerak, tetapi pergerakannya itu bukan mengelilingi bumi, tetapi mengelilingi sebuah bergerak di dalam garis edar galaksi yang mana dia masuk di dalamnya gitu ya, bukan mengelilingi bumi, atau setidaknya bukan mengelilingi planet bumi, dan dia tidak bergerak dari timurnya bumi ke baratnya bumi, tidak seperti itu. Justru kita melihat ada pergerakan itu, justru yang berputar adalah bumi, ya, bumi yang berputar gitu. Nah, ini ada banyak hal-hal yang perlu dipertanyakan dari tafsirin, tapi itulah imannya Muslim, ya, silakan aja. Kalau mereka percaya demikian, ya silakan. Kan banyak Muslim kan mereka percaya bumi itu datar, ya, suka-suka kalian lah situ, ya kan. Nah, dibilang di sini ya, pada saat itulah mentari bersujud dan meminta izin untuk terbit lagi. Jadi ini perhatikan, jadi mentarinya bergerak, ya, malam dia bersujud kepada Allah, minta izin dia untuk terbit lagi. Ya, terbitnya di timur dong, ya kan? Sebagaimana disebutkan di dalam banyak hadis, ya. Nah, terus dikatakan Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Naim telah menceritakan bla 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 bla. Ketika ia bersama dengan Nabi di dalam masjid berdepatan dengan waktu tenggelamnya mentari. Jadi ini sore-sore lah ini, ya. Sore menjelang malam kurasa ini, ya kan? Terus, hai Abu Zar, tahukah kamu kemanakah mentari itu terbenam? Abu Zar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, sesungguhnya mentari itu pergi hingga sujud di bawah arsy. Ya, arsy itu tempatnya ini, ya. Tempatnya Allah SWT lah kira-kira gitu, ya. Nah, yang demikian itu dijelaskan oleh firman-Nya. Jadi intinya mereka percaya bahwa matahari ini bergerak dengan yang bergerak dari timur ke barat lah kira-kira gitu. Seakan-akan bukan bumi yang bergerak gitu. Jadi dia seperti mengelilingi bumi gitu. Nah, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Zubair telah menceritakan bla 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 bla. Ya, ini matahari berjalan tentang firman-Nya dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Nah, tempat menetapnya matahari itu di bawah arsy katanya. Nah, kemudian itu adalah pendapat pertama bahwa matahari itu beredar, ya, beredar pada garis edarnya. Nah, ada pendapat kedua. Ya, ini ada pendapat kedua yang saya sampaikan tadi, itu yang membuat juga muslim itu murtad, ya. Ini adalah pendapat kedua. Ini mana ini? Nah, ini menurut pendapat lain, ya. Atau ini pendapat kedua. Mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mustaqri laha ialah batas terakhir perjalanannya, yaitu pada hari kiamat nanti perjalanannya terhenti dan diam tidak bergerak lagi, serta digulung dipadamkan. Maka alam semesta ini telah mencapai usianya yang paling maksimal. Jadi ini pendapat yang kedua ini justru mengatakan bahwa matahari itu tidak bergerak, ya. Justru ini seolah-olah dikatakan, ya, itu seperti masanya mulai dari awal sampai pada akhirnya saja gitu, ya. Jadi itu bukan berbicara tentang peredarannya dalam garis edarnya gitu. Nah, kedua pendapat ini para ulama ini mengakui, ya, mereka mengatakan itu diucapkan oleh Muhammad. Inilah yang membuat ketika Christian Prince bertanya kepada muslim itu, ya, kalau begitu yang mana ini yang betul gitu, ya? Yang mana ini yang betul? Ini coba. Let us go to Ibn Kathir. Nah, ini penjelasan mereka ini tadi sudah kita buka, ya.
ini sudah kita buka di Ibnu Katsir yang versi bahasa Indonesia. Ini kita percepat saja. Here he forget Allah. Okay. Nah, ini yang dia masuk, ini yang disampaikan oleh ini yang disampaikan oleh Christian Prince yang mana yang pertama itu dibilang bahwa dia bergerak di garis edarnya, yang kedua tidak bergerak bergerak di garis edarnya, artinya dia tidak berada berada di tempatnya lah, kira-kira gitu ya. Tapi justru pendapat yang kedua itu tidak ada tempat yang menetap, justru itu dia melintasi garis edarnya. Ini sebetulnya inti pembicaraan mereka ini, gitu. It's a problem. This is not a problem, this is a joke. Nah, jadi Muslim ini mengakui bahwa ini adalah sebuah masalah, Which one katanya. of them? Runs with no fixed course for a term. Here, the sun runs with fixed course of a term. Which one of them? Jadi ada dua hal, apakah matahari itu bergerak atau tidak, itu intinya sebetulnya di sini ya. Dan kedua pendapat ini, apakah matahari itu bergerak atau tidak, itu keduanya diakui oleh para ulama, itu diucapkan oleh Muhammad, gitu. Makanya Christian Prince bertanya ke Muslim ini, yang mana, gitu. Yang mana ini di antara ini yang betul sebetulnya, atau keduanya betul? Apa mungkin keduanya betul? Nggak mungkin. Okay. Yeah, it's a problem. This is not a problem, this is a joke. There's no way God, he says this both. Ya, and itu. the Muslim, they witness that Muhammad, he said both. Nah, so Muhammad. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi banyak juga Muslim mengatakan bahwa Christian Prince mengatakan, banyak Muslim mengatakan ke dia mungkin ya, bahwa kedua pendapat itu ya diucapkan oleh Muhammad, gitu. Jadi kalau itu Muhammad yang mengatakan, tentu dia mendapat inspirasi dari Allah SWT. Ya apa mungkin Allah SWT salah? Kan tidak mungkin lah, ya kan? Nah, ingat tadi bahwa pembicaraan mereka itu apakah ada pertentangan ya, apakah ada pertentangan tentang isi Al-Qur'an gitu ya di dalam ajaran-ajaran Islam. Itu sebetulnya inti yang mereka bicarakan. Nah, ini hal-hal seperti ini yang disampaikan oleh CP gitu. He forgot what he said. He just add here la, and that make it no. Here he forget the la. So when the Muhammadan they say, well, different dialect does not mean different Quran, that's a lie. Because this is totally the opposite. Okay, I see what you're saying. So my friend, after all of this I showed you, isn't this is enough for you? Be honest with me, to leave Islam? It's a tough thing to say. You know what I mean? Doesn't matter how tough it is. Nah, jadi CP mengatakan, dari semua lah yang kita bicarakan ini, apakah ini tidak cukup membuatmu untuk meninggalkan Islam? Ya kan? Dan dia sangat lama sekali untuk menjawabnya, dan dia mengatakan ini adalah sesuatu yang sulit ya bagi dia, gitu ya. Itu yang dia katakan kepada Christian Prince ini sesuatu yang sulit. It's a tough thing to say. You know what I mean? Doesn't matter how tough it is. Isn't it more tough to stay? With my respect to you, it will be more tough on you. You are smart. It's more tough on me to call myself a Muslim when Islam is obviously for a stupid one. Which one is more tough? To say today I decide to become smart? This is madness. This is stupid. This can't be from God. I'm out of here. It is tough to say that, or it's more tough to say I'm going to stay Abdul, following a madman, a stupid man. He says stupid things. Jadi dibilang Christian Prince kan. Dan ini juga seringkali kita juga sering dengar, bukan hanya pada muslim-muslim di luar sana, di muslim-muslim kita di Indonesia juga. Kalau saya yakin banyak muslim-muslim itu sebetulnya pengen
Mungkin adalah di antara mereka yang meragukan tentang apa-apa yang disampaikan oleh Muhammad ini gitu. Nah, tetapi ketika kita bertanya kepada mereka, apakah semuanya ini tidak membuat kamu keluar dari Islam gitu ya? Lalu kebanyakan memang dari mereka mengatakan itu rumit ya, dan ini sangat tepat sekali seperti yang disampaikan oleh Christian Prince ini ya. Dia mengatakan yang mana lebih gampang? Yang mana lebih gampang? Apakah kamu mau keluar dari Islam dan menjadi seseorang yang cerdas, atau tetap di dalam Islam lalu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal ini? Kira-kira gitulah ya. Jadi dibilang, ya pilih katanya, pilih. Mana yang mau kamu pilih? Kamu mau tetap di dalam Islam dengan mempercayai hal-hal seperti ini, atau kamu mau keluar dari Islam dan apa namanya? Kamu mau menjadi seseorang yang pribadi yang cerdas gitu. Ini yang dihadapkan Christian Prince kepadanya, dan ternyata ini tantangan seperti itu ternyata membuat dia keluar dari Islam. Coba dengarkan apa pengakuannya. Which one is more tough? Okay. I agree. So do you agree to leave Islam, my friend? Yeah. I'm so happy for you. Jadi pada ujungnya memang murtad dia dari Islam hanya gara-gara kisah-kisah seperti ini. Coba perhatikan ya Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kita sering berpikir, saya juga sering sering berpikir keras ya. Gimana kita ya sebagai seorang Kristen lah, kita terus berharap, kita terus berdoa ada orang-orang yang mau mengikuti Yesus kan kira-kira gitu, kita terus berusaha. Tetapi ada hal-hal yang sebetulnya sepele kan, yang cobalah hal-hal sepele ini sebetulnya kan, misalnya masalah ini, apakah matahari ini beredar bergerak dari porosnya atau tidak sih gitu. Sebetulnya itu kalau dipikirkan itu sepele sebetulnya, karena kita sudah diajari sejak waktu kecil bahwa memang matahari tidak bergerak, bumi mengelilingi matahari. Tetapi bagi Muslim itu bukan sesuatu yang mereka yakini. Mereka meyakini bahwa matahari bergerak, matahari itu terbit dari timur ke barat, lalu di malam hari dia itu bersujud di hadapan Allah di Arsy, lalu meminta izin untuk bisa terbit lagi di pagi hari. Itu yang ada di dalam otak mereka. Nah, itu makanya saya berpikir ya, saya juga menganjurkan kita ketika kita berapologetika, ketika kita berdiskusi kepada Muslim, kita harus tahu juga cara berpikir orang ini. Saya yakin Christian Prince, dia paham betul cara berpikir Muslim ini ketika berhadapan dengan hal-hal seperti ini. Apa yang mereka pikirkan tentang matahari, apa yang mereka pikirkan tentang bumi, seperti apa matahari di dalam pandangan mereka gitu ya. Dan ketika ini kita bisa buktikan ada sesuatu yang perlu dipertanyakan cara berpikir itu. Ini justru hal seperti itulah yang membuat mereka mengatakan, ini saya udah nggak percaya lagi lah kalau begini. Ya, nah memang ada hal-hal yang lain lah, misalnya tadi tentang nubuatan tadi ya, bahwa ketika banyak Muslim mengklaim ada banyak nubuatan yang dilakukan oleh Muhammad, ternyata satu pun tak ada gitu. Nah itu memang hal-hal yang memang harus perlu kita renungkan lah ya. Nah, tetapi dari semuanya itu sebetulnya masing-masing kita mencoba untuk memaksimalkan caranya kita. Nah, tentu kita sebagai orang Kristen, dan bukan hanya orang Kristen juga lah, Muslim juga kan itu kan agama syiar ya. Kalau kita perhatikan juga ulama-ulama, ustadz-ustadz kan mereka kan syiar juga, ujungnya kan mereka pengen mengajak orang untuk mengikuti ajaran agama mereka kan gitu ya. Kristen juga sama. Dan itu juga kita diperintahkan di dalam firman Tuhan. Ya, Yesus mengatakan ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya memang kita wajib untuk memberitakan firman Tuhan, mengajak mereka menjadi murid Kristus kan. Jadi ketika kita mau mengajak orang lain untuk menjadi murid Kristus, ada hal-hal yang harus kita pahami dari cara pandang orang itu juga gitu. Karena ada
Coba ya, saya hanya berpikir begini. Kalau kita terus bersikeras dengan membawa cara berpikir kita, lalu Muslim tidak ngerti-ngerti apa yang mau kita sampaikan sebetulnya. Sebetulnya niat kita baik, sebetulnya apa yang kita sampaikan itu benar adanya misalnya kan. Tetapi cara berpikir mereka nggak sampai ke sana gitu. Terpaksakan, nggak sampai juga gitu. Nah, tetapi ketika kita berpikir memahami cara berpikir mereka dan kita mencoba untuk bukan mau menyerah dengan cara berpikir mereka ya, bukan. Tetapi mencoba untuk memahami cara berpikir mereka ini, lalu kita perhadapkan ke mereka bahwa cara berpikir seperti itu ada sesuatu masalah. Sama seperti yang tadi itu. Ini kalau benar Muhammad mengatakan kedua hal ini jelas-jelas sesuatu yang aneh. Dipertanyakan otentikasinya kan kira-kira gitu ya. Dan ini menarik sekali ya, menarik sekali ya. Saya hanya melihatnya ini hal-hal sepele tetapi ini bisa membuat orang murtad dari Islam juga ya. Nah, saya berharap muslim-muslim yang menonton video ini, ya saya berharap muslim-muslim, ayo dong, kamu harus telepon CP, buktikan bahwa CP itu seorang pembohong, seorang penipu gitu kan. Itu yang terus kalian gaung-gaungkan kan, itu yang terus kalian percayai. Ini CP ini berbohong dia tentang Islam, berbohong dia tentang macam-macam lah ya, macam-macam. Silakan bikin dong, silakan telepon CP. Kalau susah berbahasa Indonesia kalau susah berbahasa Inggris saya bisa bantu dikit-dikit lah ya. Nanti saya akan bantu juga bisa. Supaya apa? Ya, masa kamu biarkan banyak muslim ini murtad? Ya kan? Coba bayangkan kalau ada 2 CP. Hah? Belum lagi misalnya dari David Wood. Aduh, udah banyak. Kiri, kanan, depan, belakang. Banyak kali orang meninggalkan Islam gara-gara video mereka. Ayo dong, bantu muslim yang lain supaya mereka tidak murtad gitu ya. Telepon CP gitu ya. Telepon mereka. Sampaikan, buktikan bahwa CP itu salah gitu ya. Masa dibiarkan begitu saja? Jangan dong. Jangan menyerah gitu. Oke? Nah, jadi itu saja sebetulnya yang mau saya sampaikan. Saya hanya tertarik saja dan saya hanya pengen membagikan hal itu kepada teman-teman supaya kita memperhatikan hal-hal yang intinya seperti ini sebetulnya. Intinya gini. Kalau kita berdiskusi dengan muslim, kita harus tahu, kita sebisa mungkin kita harus memahami apa yang paling berharga baginya gitu. Nah, misalnya dia sangat menjunjung tinggi misalnya sains misalnya. Kalau dia sangat menjunjung tinggi sains, maka ya sudah kita membicarakan sains ke dia gitu. Kalau dia membicarakan tentang hal-hal tentang nilai-nilai sosial misalnya, ya sudah kita perhadapkan dengan nilai sosial. Kalau dia berbicara misalnya, kalau dia lebih menghargai misalnya nilai-nilai kemanusiaan misalnya, ya sudah kita bicarakan tentang nilai kemanusiaan. Misalnya masalah Muhammad ketika dia menikahi Safiyah misalnya kan kira-kira gitu. Jadi bahkan ketika saya tanya itu saya masih teringat. Jadi saya teringat itu ketawa saya. Ya ketika saya tanya itu pada Zuma kan, Zuma nggak tahu jawabnya. Dia bilang, oh tunjukkan kitab aslinya. Ya tapi ini dia, ini dari siapa nih? Ren Nathan. Ini dari Ren Nathan. Ya, ini yang disampaikan si Ren Nathan, dibilang, saya sudah sering nonton channel dia, tapi dari dulu sampai sekarang dia tetap nggak mau debat dengan tatapan mata. Dia pengennya debat online, pengecut. Memangnya kamu mau apa? Mau menggodai dia, makanya harus tatapan mata. Tatapan matamu menggoda hati. Ini si Renatan ini laki-laki. Dia mau menggoda CP mungkin ya. Makanya dia pengen tatapan muka gitu ya. Aduh, lucu-lucu lah kamu ini. Kamu berargumen deh. Itu kenapa tadi ada orang yang bertelepon sama CP itu. Si muslim itu tadi itu dia sudah dilarang untuk menelpon CP, tapi dia memberanikan diri
untuk menelpon CP, lalu ujungnya murtad gitu ya. Nah, mana tahu kamu bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan oleh CP itu salah gitu loh. Telepon dia dong, telepon dia. Jangan menyerah gitu gitu aja. Jangan, ya, jangan menyerah begitu saja lah. Supaya apa nanti masa kamu tidak kasihan sama muslim yang banyak sudah banyak murtad gitu loh. Banyak murtad di luar sana gitu ya. Jangan begitulah, ya kan? Nanti saya kasih kamu apa namanya? Memes ya. Ini memes saya ya. Emotional damage. Ini saya kasih kamu emot saya ya. Karena sepertinya emotional damage. Itu kan emotional damage ya. Gara-gara kenapa? Gara-gara kamu sudah tidak bisa berargumen dengan CP, lalu kamu tidak tahu mau ngapain apa, lalu kamu menyebut dia pengecut. Kan gitu ya. Ini siapa lagi ini? Si Rain Natal ya. Face to face bukan dari pengetahuan. Iya, aku heran juga kenapa orang ini ya. Kenapa penting sekali untuk face to face? Saya juga sering dia katakan, tunjukkan wajahmu kok, jangan bersembunyi di balik avatar katanya, bersembunyi di balik ini, di balik avatar. Memangnya apa sih? Lu mau menggodai saya? Jangan gitulah. Ini dari Pak Kenji. Abdul nggak sadar bahwa si batu hitam juga nggak pernah nongol, selalu ngumpet di balik hijau. Ini saya mau membahas video UAS ya, Ustadz Abdul Somad yang mengatakan bahwa Kristen itu sudah rusak. Ya, saya kurang tahu Bapak Ibu sudah tahu nggak videonya itu, video terbarunya dia mengatakan Kristen sudah rusak gitu. Sejak tahun 325 katanya ya. Dan kemudian sebelum agama Islam ada itu ada agama Hanifah katanya. Hanifah di Arab, dan itu adalah agama Ibrahim tapi sudah terkontaminasi. Nah, makanya setelah itu datanglah Islam ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat mungkin Pak Deki akan memberi tanggapannya untuk itu sih. Tetapi saya sih pengen memanas-manasi aja dulu lah, ya kan? Karena ini si Ustadz Abdul Somad ini ya, ini yang kedua kali kayaknya. Kedua kali dia, yang pertama kan dia ada hubungannya dengan masalah salib ya, dan dia lolos. Sampai sekarang dia tidak diciduk-ciduk juga. Gitu. Nah, yang kedua ini dia mengatakan Kristen rusak. memang aneh memang orang ini, Bang. Udah nggak ada lagi yang bisa dikatakan. Ya, kalau mereka tidak mengatakan demikian ya, bagaimana mereka mengatakan bahwa Islam benar ya? Ya, mereka mengatakan Islam benar dengan menjelekkan yang lain ya. Ngeri orang ini. Gitu. Nah, terus apa namanya? Ini juga kalau mau tatap muka tantang Samsamun. Betul. Nah, kalau nggak suka dengan CP karena CP kan tidak mau menampakkan wajah tuh ya. Ya sudah, telepon aja Samsamun. Samsamun itu mau dia itu. Oke? Okay? Samsamun mau dia tatap muka, ya kan? Silakan telepon dia ya. Silakan sama juga. Dia pakai Skype juga kan? Pakai Skype. Jadi tidak perlu bermanja-manja, langsung saja, oke, langsung saja di sana gitu ya, langsung saja telepon si Samsamun, silakan berdebat, kita lihatlah siapa sebetulnya yang pengecut, siapa sebetulnya yang pembohong gitu ya. Ya memang selama ini sih ujungnya nggak jelas gitu. Ini dari Nathan. Aku ingat TS apa ini? Kamu ikut join CP terus ngetrol pura-pura jadi Muslim. Saya nggak tahu lah itu.
Nah, saya pikir itulah ya, memang ini yang dibilang Pak Ryan, Tuhannya Kristen pakai Kristenitas berbeda dengan Islam dan Yahudi. Tuhan kita Esa dan orang Yahudi mengakui bahwa Islam menyembah Tuhan yang mereka sembah. Iya. Nah, tetapi gini deh, dulu juga saya sering mendengar orang-orang Kristen mengatakan, sama aja ya Tuhan orang Kristen sama Islam katanya. Waktu saya mendengar itu mendidih darah saya. Ya, ketika ada orang Kristen mengatakan Tuhan kita sama dengan Tuhannya orang Islam, mendidih darah saya mendengarnya itu. Itu nggak masuk akal bagi saya, nggak masuk akal. Oke. Nah, kalau UAS cuma cari sensasi, nggak juga, karena kan itu kan dia sengaja untuk memberi jawab itu untuk dakwahnya dia kan, untuk dakwahnya dia dong, gitu. Tidak mungkin itu hanya untuk sekedar cari sensasi gitu. Kecuali kalau misalnya dia tiba-tiba bukan pendakwa lalu dia mengatakan hal seperti itu, ya itu menurut saya cari sensasi. Tetapi karena memang kerjaan dia sebagai pendakwa, ya itu yang muncul kan, itu yang muncul gitu. Buat online bukan biro jodoh. Ini dari Ginda Lubis. Sampai ketemu di akhirat Om. Nanti you tahu apa agama yang benar, jangan menyesal. Iyalah. Ya. Ya sama seperti yang dibilang oleh Sipi tadi. Coba aja apakah kamu mau cerdas dengan ini yang disampaikan Sipi ya, bukan saya. Jadi dibilang Sipi begini, apakah kamu mau cerdas dengan keluar dari dengan tidak mempercayai hal itu, atau tetap menjadi muslim lalu mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal ini. Apa yang tidak masuk akal itu? Nah, misalnya tadi dikatakan bahwa matahari itu terbit dari timur, bergerak dari timur ke barat, datang sujud menyembah ke Allah SWT di RC, meminta izin gitu ya, kemudian untuk bisa terbit kembali pada pagi hari gitu ya. Nah, terus ada hal-hal yang bertentangan tadi, misalnya apakah ini matahari bergerak atau tidak sih gitu. Ya, kalau kamu mau tetap percaya itu ya silakan gitu. Silakan dong, nggak ada yang melarang ya. Gitu. Ini Putra Pratama Dinata ya. Gitu ya Scott, pantesan gereja banyak bangkrut. Kamu tahu nggak apa artinya gereja? Gereja itu orangnya loh, bukan gedungnya. Nah, yang kedua juga, kekristenan itu bukan berbicara dengan jumlah. Jadi pernah dulu kejadian waktu Yesus masih hidup, waktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa orang yang mengikuti dia itu harus memikul salib, katanya kan. Terus banyak murid-muridnya itu, banyak orang lah ya, banyak meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka bilang ini pengajaran sangat keras ini. Banyak pengajaran keras ini kan. Banyak lah ya. Terus banyak orang meninggalkan Yesus pada saat itu. Bayangkan pada saat itu masih ada Yesus loh. Masih ada Yesus hidup di bumi, masih di bumi dia gitu. Dan banyak banyak orang pengikut Yesus pada saat itu meninggalkan dia gara-gara ajaran itu. Karena Yesus bilang sama mereka, ini kalau kamu mau mengikuti saya, katanya, kamu harus memikul salibmu, katanya. Terus mereka nggak terima. Kalau nggak percaya biasa. Oke, sebentar, biar saya cari deh. Biar saya cari ayatnya ya, sebentar. Saya cari dulu ayatnya. Pikul salib murid meninggalkan Yesus. Ini dia. Ini di Matius 16 ayat 24 ya. Nah, ini kalau kita baca di Matius ini,
Emotional damage. Ini kalau kita baca di sini ya. Ini saya perbesar. Ini ajaran keras ini, coy. Ini Yesus tidak mau dia bermanja-manja. Dia tidak mau murid-muridnya itu manja-manja. Jadi Yesus bilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku, katanya. Nah, terus di Matius 16:24 bilang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku, katanya. Terus Markus 8 ayat 34-35, lalu Yesus memanggil orang banyak dan muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Terus ini ada banyak lah ya, ini di Lukas ya, di Yohanes. Nah, terus di kisah para rasul juga. Oke. Nah, ini kalau kita lihat konteksnya. Ini coba kita lihat yang Lukas ini ya. Lukas 9, 23, 25. Ini menarik ini. Lukas 9 mulai dari ayat 25 ya. Mana tadi ya? Lukas berapa tadi? Lukas 9 ayat 23 sampai 25 gitu ya. Oke. Mari kita lihat pelan-pelan. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Kudus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang hadir di sini, dan yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Nah, intinya intinya setelah khotbah ini kan khotbah paralel ya. Misalnya kalau kita lihat di dalam kayaknya di Markus atau di Matius dikatakan ya, bahwa setelah dia menyampaikan khotbahnya itu, banyak orang meninggalkan dia, coy. Ya, banyak orang meninggalkan dia gara-gara dia mengatakan itu. 8:34 sebentar ya, 8:34. Kalau kita lihat 34. Oh, ini bukan juga di sini. Coba ya saya cari dulu. Mungkin ada yang sudah tahu itu. Coba ya. Oke. Jadi intinya setelah Yesus mengatakan itu sebetulnya, lalu banyak murid-murid itu meninggalkan dia. Terus bahkan jadi tinggallah murid-murid yang 12 itu sama dia kan. Jadi dia pun bertanya sama murid-muridnya yang ke-12 itu, dia bilang, "Kamu juga nggak mau pergi?" katanya. Artinya apa? Tuhan Yesus ini nggak takut dia kalau dia nggak punya murid loh, benaran loh. Kalau nggak ada orang mau mengikuti dia, nggak takut dia, dia nggak takut. Nah, berbeda dengan si Muhammad misalnya kan, ketika dia pergi berperang ke Khaybar misalnya kan, ketika dia pergi ke Khaybar, oke sebentar dulu ya, ketika dia pergi ke Khaybar, lalu apa tujuan dia ke Khaybar? Salah satu tujuan dia ke Khaybar itu adalah ya dia bilang untuk menjadikan semua untuk menjadikan orang-orang Khaybar itu sebagai muslim kan itu. Itu salah satu tujuan perang Khaybar kan. Nah, tetapi Yesus tidak takut kalau dia kehilangan murid. Kalau kamu nggak setia ya sudah, pergi sana, gitu ya.
Gak sakit perutnya, kira-kira gitulah. Gak sakit perutnya. Oke? Nah, jadi jangan kamu pikir ketika tidak ada orang lagi di dalam gedung gereja, lalu Kristen selesai. Gak juga. Gak juga. Gak juga ya kan. Itu tidak menimbulkan emotional damage ya kan. Emotional damage! Oke, ini dibilang cahaya terang ya. Semua yang baru muncul di abad 700 tahun setelah Masehi atau sesudah kelahiran Tuhan Yesus hanyalah kebohongan dan penyesatan belaka, karena semuanya hanyalah cerita tahyul pembodohan. Ya, begitulah adanya, mau bilang apa, tapi ada pula orang banyak yang percaya, silakan aja lah. Ya kan? Nah, ini dibilang ini siapa ini? Ini si Renatan dibilang Tuhan 3 in 1. Ajaran Paulus tidak masuk akal. Bible itu 82% halusinasi Paulus. Dr. Robert W. Fang, Profesor Ilmu Perjanjian Baru Harvard University, hanya 80% ucapan Yesus dalam Bible yang dianggap asli. Nah, ini sebetulnya kalau dia tahu ya, ini kan yang mengenai yang 18% itu dibilangkan, itu kan kutipan, itu kan hanya 18% ucapan Yesus dalam Bible yang dianggap asli. Itu sebetulnya kan dari Jesus Seminary ya. Nah, padahal di covernya itu kan orang-orang itu sudah mengatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan kebenaran isi Alkitab gitu. Karena mereka melakukan itu kan dengan cara survei. Mereka menentukan itu dengan cara survei menggunakan pita, ya, mereka warnai, lalu mereka memutuskan, oh ini yang mana yang benar-benar disampaikan oleh Yesus, yang mana yang sepertinya diucapkan oleh Yesus, yang mana yang bukan diucapkan oleh Yesus, yang mana yang sama sekali bukan ucapan Yesus. Itu loh. Dan itu dilakukan oleh orang-orang yang Jesus Seminary itu. Dan ini yang dipercayai, yang terus digonggongkan oleh Muslim. Padahal mereka tidak baca itu ada di kata pengantarnya itu gitu. Nah, namanya Muslim kan, ya kan, nggak, namanya polemikus Muslim terutama lah ini, dan salah satunya si Renatan ini kayaknya memang ya IQ-nya mungkin di bawah 18 ya kan. Kalau ini kan 18% ucapan Yesus, nah mungkin IQ-nya di bawah 18 mungkin. Silakan aja. Terus dibilangkan Tuhan 3 in 1 katanya kan. Saya kurang tahu apakah dia mengerti apa maksudnya Tuhan 3 in 1 atau tidak ya. Kita memang kekristenan, kita percaya bahwa Tuhan kita itu Tritunggal ya. 3 pribadi ya, satu hakikat. Itu benar gitu. Tetapi sebetulnya itu tidak boleh diperdebatkan. Ya, tidak boleh diperdebatkan. Justru yang perlu diperdebatkan itu sebetulnya Renatan, justru yang layak untuk diperdebatkan adalah apakah Tuhan yang dianggap oleh orang Kristen sebagai Tuhan, sebagai Allah Tritunggal itu layak disebut sebagai Tuhan, layak sebagai Tuhan atau tidak. Demikian juga kalau ditanya misalnya kepada Islam atau Muslim, apakah Tuhan yang kamu anggap tauhid itu layak disebut Tuhan atau tidak? Contoh seperti tadi yang disampaikan oleh CP itu. Masa Allah SWT mengatakan matahari berjalan dari timur ke barat, lalu dia bersujud di arsy. Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Karena begini, terserah Tuhan itu mau menunjukkan dirinya itu mau katakanlah misalnya ada agama di dunia ini bilang bahwa Tuhannya itu 1 juta. Terus kamu mau bilang bahwa Tuhannya salah? Nggak bisa. Justru yang hanya bisa dipertanyakan itu apakah benar-benar Tuhan yang dia bilang itu layak disebut sebagai Tuhan atau tidak, punya kuasa atau tidak, maha kuasa atau tidak. Nah, pertanyaannya sama. Apakah Tuhanmu Allah SWT itu maha kuasa atau tidak? Itu pertanyaannya. Masalah orang Kristen menganggap bahwa Tuhannya itu adalah Tuhannya orang Tritunggal, itu biarlah urusan orang Kristen. Orang Kristen sudah membuktikan bahwa Tuhannya itu layak disebut sebagai Tuhan. Kenapa? Salah satunya misalnya bahwa
Allah Tritunggal, Tuhannya orang Kristen itu mampu, ya, mampu berteofani. Berteofani itu apa sih, gitu ya? Mampu dia menuzulkan dirinya dalam bentuk manusia. Nah, coba tanya apakah Allah SWT mampu nggak dia menunjukkan dirinya atau tidak? Coba. Jangankan dia menunjukkan dirinya. Kentutnya aja pun belum pernah didengar Muhammad. Cobalah tanya sama ulamamu, tanya sama ustadzmu, apakah Muhammad pernah mendengar kentutnya Allah SWT? Nggak pernah. Nah, Tuhannya orang Kristen yang kamu bilang ini masa sih 3 in 1 gitu ya. Nah, itu pun dia mampu berteofani. Dia mampu menunjukkan dirinya dalam bentuk manusia. Coba. Nah, ini yang saya bilang, itu yang harusnya dipertanyakan. Dong. Ya kan? Nah, sama seperti misalnya hal-hal yang lain gitu, ya, tentang kemahakuasaan gitu ya, tentang berfirman, hal-hal yang lain lah, silakan dong. Ya, silakan. Ya. Terus dibilang ajaran Paulus tidak masuk akal. Ajaran Paulus kan ajaran Yesus. Apanya yang tidak masuk akal? Tidak masuk akal karena bertentangan dengan ajaran Muhammad. Memang betul. Karena Paulus mengatakan, ya cukupkan dirimu dengan 1 istri katanya kan. Muhammad bilang, no, lu bisa kawin sampai 4. Gitu dah. Ya makanya menurut kamu itu tidak masuk akal. Udah pasti itu tidak masuk akal lah. Ya kan? Nah, Paulus bilang ya, kasihilah istrimu. Muhammad bilang, no, ya kan? Jadikanlah istri-istrimu itu sebagai ladang. Karena ladang kamu bercocok tanam. Nah, bertolak belakanglah dengan ajaranmu. Ya kan? Bertolak belakanglah dengan ajaran Muhammad. Gimana sih lo? Wajar-wajar saja lah. Kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya berharap muslimin itu kalau ngomong itu mikir dulu baru ngomong gitu. Dan bukan hanya itu sebetulnya ya, ketika muslim mempertanyakan tentang Alkitab, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, sebetulnya mereka sedang menyerang Allah SWT dan menyerang Muhammad. Kenapa? Karena Allah SWT mengatakan bahwa dialah yang menurunkan perjanjian lama, Torah dan Injil. Nah, ketika kamu mempertanyakan isi Torah dan Injil, itu artinya kamu meragukan Allah SWT. Siapa yang dodol? Yang dodol ya kamu, otakmu yang dodol. Kalau begitu, ya kan? Nah, ketika kamu mempertanyakan misalnya apa yang ada di dalam Torah dan Injil misalnya, itu artinya kamu mau melawan Muhammad. Siapa yang dodol lagi? Otakmu yang dodol lagi. Dodol lagi otakmu. Kenapa? Karena Muhammad sendiri mengakui tentang isinya Torah dan Injil itu. Bahkan dia percaya kan? Dia percaya. Ya, bahkan Muhammad mengatakan ketika kamu ragu-ragu katanya, ya tanya kepada ahli yang punya buku, katanya yang punya Alkitab, kira-kira gitu. Saking percayanya Muhammad pada Alkitab, itu yang dia bilang. Lalu kamu datang saat ini bilang, oh itu ajaran Paulus. Itu ajaran Paulus. Tidak masuk akal. Lu yang nggak masuk akal. Kenapa? Otakmu udah dodol. Dodol sudah. Itu pun bukan dodol durian ya kan. Entah apa. Durian busuk mungkin. Gitu. Oke? Nah, ini yang dibilang Patri. Bentar, aku kurang tahu ini video apa ini. Tapi ya silakan dicek lah ya. Tonton itu, dibilang Patrick. Nah, ya. Nah, terus apa lagi ini? Babu haram. Nah, ini ya, ini juga ajaran Paulus juga mengatakan kan bahwa tidak ada lagi bedanya, tidak ada perbedaan antara hamba dan Tuhan, sama-sama ya, derajatnya di dalam Tuhan itu sama gitu ya. Muhammad bilang enggak. Lu boleh menggauli budak katanya.
Ya bertentangan lah, ya kan, bertentangan lah dengan ajaran Paulus. Udah pastilah bagi Muhammad dan bagi Muslim tidak masuk akal lah itu ajaran Yesus, nggak masuk akal lah, udah pastilah, udah pasti, ya kan. Nah, jadi ayo dong, ya, berkomentar itu pakai mikir ya, mikir dulu, atau setidaknya belajar dulu deh, gitu ya. Belajar dulu ini sebetulnya yang saya sampaikan ini benar atau enggak sih? Ini mempermalukan saya atau tidak sih gitu. Nah, harusnya gitu deh, minimal ya, minimal kan gitu ya. Jangan aneh-aneh lah ya, jangan aneh-aneh. Jangan mempermalukan diri sendiri ya. Jangan kamu bilang gara-gara Tuhannya orang Kristen Tritunggal maka itu salah. Jangan begitu. Jangan begitu. Ini lagi masih belum berhenti juga dia dibilang ya. Otakmu yang sengklek kan. Taurat dan Injil layaknya sudah banyak diubah-ubah oleh manusia laknat katanya kan. Wah, ini kan. Padahal kalau ditanya sama Muslim kan, yang ya tunjukkan dong yang mana yang sudah diubah. Gak ada juga, nggak bisa. Ya kan? Tunjukkan dong yang mana yang sudah diubah. Gak bisa juga. Tuduhan aja terus. Nuduh aja memang polemikus Muslim cuma bisanya ini ya. Makanya saya bilang kalau punya otak dipakai sedikit aja ya, sedikit aja. Kalau enggak Emotional damage, ya kan. Aduh, memanglah kacau. Banyak diubah-ubah katanya. Aduh. Tahu nggak ini si Rain Nathan ya. Jadi coba ini kamu coba ya. Kalau benaran foto profilmu itu adalah dirimu di foto profilmu ini artinya setidaknya umurmu di atas 15 tahun. Oke? Kalau umurmu di atas 15 tahun, berarti setidaknya kamu mungkin SMA lah. SMA sekarang kan, maka harusnya kamu sudah bisa berpikir logis, kecuali kamu kurang gizi. Memang kalau kurang gizi memang daya kognitif itu sangat rendah ya, sangat rendah. Tapi saya anggaplah kamu orang sehat. Kamu punya gizi, kamu konsumsi gizi yang cukup. Maka coba pikirkan ini. Ya, kalau itu benar, kalau seperti yang kamu bilang bahwa Taurat dan Injil ayatnya sudah diubah ya. Nah, coba perhatikan ini. Torah dan Injil yang ada pada masa Muhammad sama dengan Torah dan Injil yang dimiliki oleh Kristen saat ini. Juga sama isinya dengan Torah dan Injil yang dimiliki ratusan tahun sebelum Muhammad. Ya, misalnya dari mana kita tahu? Misalnya itu ya Alkitab, gulungan kitab yang ditemukan di gulungan kitab Laut Mati misalnya, itu kan jauh sebelum Muhammad ada. Nah, isinya sama dengan isi Alkitab yang kita miliki saat ini, dan itu juga sama dengan isi Alkitab yang ada pada masa Muhammad. Nah, pertanyaannya, yang mana yang diubah-ubah? Ayo. Itu artinya kan otakmu tadi kurang gizi. Nah, jadi makanya saya bilang tadi, ya sebelum berkomentar itu diatur dulu lah, ya dipikir dulu gitu ya, ya. Jadi jangan aneh-aneh lah kamu, ya. Jangan aneh-aneh, oke? Nah, ini kayaknya ini sebentar. Ini dari Cahaya Terang bilang kalau Paulus dibandingkan dengan Muhammad, setidaknya Paulus masih jauh beradab baik dan bisa bermukjizat. Tapi Muhammad tidak ada kebaikan yang dia bawakan, malah bertentangan dengan ajaran kebaikan Paulus. Ya itulah tadi saya sudah sebutkan ya beberapa. Nah, bukan hanya itu sebetulnya ya. Paulus ya, sapu tangannya Petrus itu ya. Tapi Paulus dia itu banyak melakukan mukjizat ya. Dia bisa ada orang-orang yang sembuh dari penyakit dari Paulus gitu ya. Muhammad mati pula dia gara-gara keracunan ya kan.
diracun orang Yahudi pula itu. Aduh, kasihan dia. Aduh, nggak ngerti lagi lah saya. Tapi ya sudahlah, biarin aja situ ya kan. Emotional damage ya kan. Oke, saya pikir kita cukupkan lah ya sampai di sini, sudah 1 jam lebih, dan ini membaca-baca komentar Muslim ini kan lucu-lucu bagi saya juga, dan saya juga yakin bagi beberapa kita di sini ya lumayan lah untuk ketawa-ketawa kan dengan cara berpikirnya Muslim. Karena gini deh, coba perhatikan dari dulu sampai sekarang itu aja argumen mereka. Oh, Tuhanmu 3 katanya. Oh, Tuhanmu 3 dalam 1. Oh, Alkitabmu sudah diubah-ubah katanya. Itu aja. Dari dulu sampai sekarang. Nggak berubah-berubah. Nggak berubah-berubah. Orang sudah sampai ke bulan. Argumennya masih sama. Oh, Tuhanmu kenapa 3? Ya, sejak kapan orang Kristen punya Tuhan 3? Kristen percaya bahwa Tuhannya Tritunggal, bukannya Tuhannya 3. Beda itu. Aduh. Tapi itu pun nggak ngerti. Nah, sampai sekarang. Sekarang orang di Ukraina sama Rusia udah berperang. Argumennya masih sama juga. Itu Alkitabmu sudah diubah-ubah, katanya udah diubah-ubah. Disuruh dibuktikan nggak bisa katanya. Nah, ini yang saya bilang, ayo dong, jangan makan bubur terus. Ya boleh sih makan bubur, tapi makan bubur yang inilah, yang kacang hijau, ada ini kan, ada gizinya sedikit lah, gitu ya, ada gizinya ya. Jangan aneh-aneh lah ya. Nah, itu dia. Ya, itu sajalah dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih sudah bersama-sama dengan saya. Kita menunggu kisah-kisah yang lain. Ya, kalau ada teman-teman Muslim yang pengen didoakan, pengen mau bertobat, pengen mau mengikuti Yesus Kristus, silakan hubungi saya atau menghubungi tim kami di Keluarga Iman Rasuli ya, supaya kita nanti bisa membimbing. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui kebenaran ya, jangan hanya bertanya-bertanya untuk berdebat. Gak ada juga gunanya. Kalau itu mah itu di cerita lain kita bicarakan. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau mengikuti Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi tidak tahu apa-apa, tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan hubungi kita ya, melalui Telegram ya, bisa juga melalui website ya. Saya juga mengajak Bapak Ibu untuk bergabung dalam Keluarga Iman Rasuli, supaya kita nanti sama-sama belajar, sama-sama setia dalam pengajaran yang sehat. Supaya kita tidak tersesat lah, kira-kira gitu ya. Jangan tersesat, jangan disesatkan oleh ilah-ilah zaman ini ya, jangan. Apalagi disesatkan oleh ajaran-ajaran setan-setan ya, jangan ya. Nah, itu saja dari saya. Semoga ini mengingatkan kita semua. Kita juga sebagai orang Kristen, kita harus tetap semangat. Kita harus terus untuk membantu teman-teman kita yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena ini kalau kita lihat kesaksian atau kita baca kesaksian dari si Nabil Quraisy ya, apa dibilangnya ya? Ada 2 kemungkinan orang Kristen tidak mau menginjili orang Muslim. Pertama, orang Kristen tidak belajar tentang firman-Nya, tentang firman Tuhan. Yang kedua, dia nggak peduli tentang keselamatan Muslim. Itu aja pilihannya. Ya, silakan pilih, oke? Nah, yang mana? Ayo. Nah, makanya saya mendorong kita semua harus tetap semangat, tetapi jangan sampai kita melanggar hukum, itu saja ya. Sama seperti yang saya lakukan tadi. Ya, jangan kita menafsir-nafsir ayat-ayat Al-Quran mereka. Kita hanya bukakan tafsir mereka. Kita ikuti tafsir mereka saja. Kalau tafsirnya mengatakan demikian, ya sudah, ikuti aja. Ya, kita hanya bertanya, kenapa tafsirmu mengatakan demikian? Sama seperti yang dilakukan oleh Christian Prince kan?
Ya, kenapa tafsirmu mengatakan dua hal yang berbeda? Kenapa tafsirmu mengatakan Muhammad mengatakan dua hal yang berbeda? Hal seperti itu saja. Jangan kita ngarang-ngarang tafsir yang baru, nggak perlu. Nanti kita kena langgar hukum gitu ya. Jangan. Nah, itu saja. Itu saja itu saja Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di topik-topik yang lain. Salam semuanya.